dari SMK Negeri 1 Bladul akan mewawancarai saudara sebelumnya. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firza. Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan tanya apakah Anda pernah mengalami atau mengetahui dan menyaksikan sebuah perundungan di dunia maya? Ya, pernah. Seperti apa sih jenis perundungannya, penyebaran isu, dan pencemaran nama baik? Kalau begitu bisa dijelaskan kronologi yang lebih jelasnya? Ya, mulai. Ya, silakan. Sahabat saya mempunyai teman cowok, dan teman cowoknya itu meminta sahabat saya untuk mengasihi foto selfie-nya. Setelah sahabat saya memberikan foto selfie-nya kepada teman cowoknya, dan teman cowoknya itu langsung mengedit foto sahabat saya dengan editan yang panas. Terus setelah teman cowok itu selesai mengedit, teman cowok itu menghack Facebooknya si sahabat saya. Setelah foto itu sudah menyebar kemana-mana, sahabat saya mulai menjauh dari teman-teman dan tidak mau keluar rumah. Ya, apa sih efek yang dialami korban pada perundungan tersebut? Efeknya tidak mau berteman dan tidak mau keluar rumah dan tidak mau jadi pendiam, dan sahabat itu menjadi pendiam. Oh, seperti introvert ya? Ya. Lalu apa sih yang tindakan yang Anda lakukan mungkin untuk membantu sahabat Anda agar bisa menyelesaikan masalahnya itu, agar semuanya tahu kebenarannya? Itu menjelaskan kepada guru saya, dan guru saya itu memberi saran kepada semuanya bahwa foto itu adalah tidak asli dan itu editan. Ya, terima kasih atas waktunya. Maaf itu. Ya, sama-sama. Siapa sih pagi-pagi rame banget? Hah? Ada apa sih ini? Polsek Bandar itu tidak pernah terjadi, tapi kalau kasus kekerasan ya, penganiayaan itu ada. Cuman biasanya antara korban dan pelaku itu kita pertemukan ternyata terjadi kesalahpahaman, bisa diselesaikan. Nah, yang dimaksud adik-adik ini bullying terhadap siapa? Karena bullying itu kan ada bullying fisik, ya, bullying mental, bullying relasional,
Ya, bullying fisik kan seperti kekerasan, bullying mental seperti diejek, dihina. Itu yang sedih yang di hidup kita itu bullying mental. Bullying mental. Ya, dihina gitu. Biasanya bullying mental itu dilakukan melalui WhatsApp, Iya, itu iya, media sosial. media sosial itu. Nah, itu kan sementara ini kalau melalui media sosial itu kan sudah diatur tersendiri oleh Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE pasal 27 atau 8 itu. Untuk sementara ini kasus itu kan sesuai dengan Pak Kapolri Perkap itu bisa direstorasi justice, bisa diselesaikan secara keluarga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Nah, bagaimana jika kasus tersebut ada nih tindakan kepolisian mengenai kasus seperti Kasus itu seperti apa? kalau bullying Iya. terhadap anak-anak itu Anak Di mau media sosial. media sosial, biasanya kita terima dulu pengaduan kita terima dalam bentuk tulisan. Terus nanti kalau masih anak-anak kita harus mendatangkan orang tuanya, korban pelapor harus mendampingi ketika dalam pemeriksaan, didampingi. Terus pelakunya siapa, nanti kita klarifikasi dalam menggunakan media apa, misalkan WhatsApp, misalkan Facebook, Twitter itu kan. Tapi jelas kata-kata yang disampaikan apakah itu bentuk penghinaan, bentuk bullying, itu jelas mengarahnya kepada siapa, jelas. Nanti kita klarifikasi itu dalam bentuk undangan klarifikasi. Kita undang itu pelaku, kalau sudah hadir dan pasti di bawah umur juga harus didampingi oleh orang tua. Biasanya seperti itu. Kalau kita periksa sini, kalau sudah kita pertemukan masuknya gimana, kok sampai tes itu ya. Masuk dan tujuannya, penyebabnya apa, masalah apa. Biasanya kalau anak-anak di umur kalian semua kan masih butuh dampingan, ya. Mungkin mereka tidak tahu bahwa akibat hukum yang mereka lakukan lewat media sosial itu ada aturan undang-undang yang mengatur. Jadi tidak sembarangan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak pribadi nih, apa sih pencegahan yang dapat dilakukan untuk perlindungan itu? Ya kita beritahu kepada, misalkan saya sudah sebagai orang tua ya, anak-anak saya sudah sampaikan, kita jalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak ya. Kita beritahu ke anak-anak kita, ke remaja yang memakai media sosial, baik dan buruknya perbuatan itu, akibat hukumnya. Terus kita jalin komunikasi yang baik lah ya. Anak-anak kalau bisa jangan terlalu jangan terlalu mengandalkan sumber informasi yang kurang pas ya, klarifikasi, kampanye. Jadi semua itu harus ada komunikasi yang baik. Kalau kita jalin komunikasi yang baik, insya Allah ya, semua bisa diselesaikan. Jadi yang paling penting itu komunikasi yang baik. Kita jalin komunikasi antara sampean ya, sampean semua. Terus dengan selaku orang tua, selaku orang tua juga harus setiap saat menjalin komunikasi yang baik. Pak, Dan lain. sebelumnya itu Pak mau tanya apa itu, boleh perkenalkan diri terlebih Oh iya, dahulu? tadi saya lupa ya. Iya Pak. Ini saya kan memang sebelumnya sudah diperintah oleh Pak Kapolsek, itu Kapolseknya sini itu Agung Sutanto SH. Saya Aitu Mugiono selaku Kanit Reskrim Polsek Bandar. Mugiono Aitu, nah, Kanit Reskrim Polsek Bandar. Mungkin itu cukup informasi Ya, itu. terima kasih Pak. Sudah meluangkan waktunya. sudah Maaf ganggu mengganggu waktunya. juga waktunya. Tidak apa-apa, ini salah satu tugas dan tanggung jawab kami untuk memberitahu panjenengan sebelum terjadi lebih baik pencegahan. Mungkin nih Bapak sebagai polisi, pesan Bapak untuk masyarakat, silakan. Ini pesan kami dari Polsek Bandar. Pada umumnya jalinlah komunikasi antara
orang tua dengan anak, antara teman dengan guru, antara teman dengan teman, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Karena pada awalnya terjadi bullying itu karena masalah satu, percaya diri kurang, ya, percaya diri kurang, terus merasa dirinya lebih bagus. Tapi kalau kita saling komunikasi, tidak ada yang merasa superior, ya, merasa paling benar, paling itu enggak ada. Makanya harus ada komunikasi. Yang penting komunikasi sesama teman, komunikasi yang baik. Ada gitu. Makasih Pak. Sama-sama. Hampir seluruh remaja di Indonesia menggunakan sosial media, namun sebagian besar menyalahgunakannya, seperti gambar di samping. Peristiwa tadi merupakan contoh cyberbullying. Lalu apa sih yang dimaksud dengan cyberbullying? Cyberbullying merupakan perundungan dengan menggunakan teknologi digital, seperti media sosial, yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Apa sih penyebab pelaku melakukan tindakan cyberbullying? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor individu, di antaranya pengalaman kekerasan pribadi, persepsi, gender, usia, kontrol psikologis, dan penggunaan zat aktif. Ada pula loh faktor keluarga, meliputi pola asuh keluarga, dukungan keluarga, dan stres dari orang tua. Apa sih dampak yang dirasakan oleh korban cyberbullying? Nah, dampak yang dirasakan oleh korban cyberbullying adalah korban akan memiliki resiko yang lebih besar untuk menderita stres, depresi, kehilangan percaya diri, dan cemas. Nah, hal ini tentunya dapat berdampak pada stimuli sistem kekebalan tubuh korban yang menjadi terganggu. Bagaimana sih cara kita untuk mencegah terjadinya cyberbullying? Yang pertama, frekuensi posting sewajarnya. Yang kedua, hindari konten posting yang aneh. Yang ketiga, pilih-pilih teman di sosial media. Yang terakhir, jangan asal celoteh di sosial media. Sebagai pelajar Pancasila, kita harus memiliki jiwa anti perundungan dengan SAKI. Stop cyberbullying. Anti perundungan. Kita Bersatu. Indonesia bisa. SMK bisa.